المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب التي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة للقائد وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله ولصاحب البردة ثم إلى حضرة مؤلف كتاب المنة حسانية سيدي شيخ عبد الوهاب يا الله سيدي شيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني وجميع مشايخنا حسن ومعهدنا الفرق والسقطير وجميع أهلنا وأهلكم وجميع أهل قريتنا ولقضاء حاجتنا وحاجاتكم حسن لقضاء حاجة أخينا المحبوب Bapak Dedi Arianto khusus laruhi almarhumah al-maghfur laha Ibu Umul Khatimah binti Nano Suratno Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdulillah ya Allah salatu wa salaman daimani mutalaziman laka ya Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali ngaji kita udah di tahun yang baru tahun 1446 Hijriah. Jadi saya mohon izin untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan alhamdulillah juga kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan semangat kita baru, kecintaan kita baru, terutama kecintaan kita kepada guru kita beliau Kiai Haji Ahmad R.A. mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa sehat walafiat panjang umur amin ya rabbal alamin. Kemarin itu nyampe kepada sebuah redaksi dalam kitab ini lagi-lagi di halaman yang kedua bahwa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu kepada Sayyidina Ali, ya Ali, idza ghadaballahu ta'ala ahadan razaqahu malan haraman. Wahai Sayyidina Ali, kalau Allah lagi marah sama orang, sama seseorang, Allah akan ngasih rezeki dia malan haraman, benda yang haram. Ya Allah. Wa idza ishtaddat ghadabuhu, dan ketika marahnya Allah makin jadi kepada orang tersebut, wakkalalahu syaitanan, maka terus kemudian Allah akan memasrahkan, mengutus syaitan. Apa tugasnya? Yashabuhu wa yashghuluhu bidunya anidin, di mana syaitan itu selalu nemenin orang tersebut dan membuat sibuk orang tersebut dengan urusan dunianya, melupakan urusan agamanya. Dan kemudian wa yusahhilu lahu umurat dunyahu, urusan dunianya dibuat sama setan mungkinan gampang. Tuh, bye-bye banget, Masya Allah. Dan kemudian ada penina boboan dengan tanda kutip wayaqul, dan kemudian setan berkata kepada orang tersebut, Allah innallaha ghafurur rahim, bahwa betul-betul Allah itu zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih dan penyayang. Jadi dinina bobokan dengan bahasa ampunan dari Allah, sementara dia terus makin jauh dari Allah. Ya jamak kayak di bangku gini, orang lain dia kecil tuh mau masuk. Di bang istighfar dong kalau mau ya diampun dulu. Terus. Subhanallah. Jadi ketika Allah lagi marah sama kita, Allah justru ngasih harta yang haram.
Maka doa jangan sampai ketinggalan. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepada hamba dengan rizki yang halal dari Engkau. Jadi rizki itu lagi-lagi ada dua versi atau sudut pandang. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Orang zaman sekarang mohon maaf udah kayak orang kebelet, nyari yang haram aja udah ribet, udah susah banget. Apa gimana yang halal tuh? Kalau yang halal ya mau mana anak gua pada kuru. Insya Allah. Apalagi kalau kayak kemarin tuh hari Sabtu kemarin kondangan hampir 5 tempat. Bagian duit panas tuh. Duit setan aku bawa pulang dulu, gua banyak banget kondangan nih. Ya Allah, mudah-mudahan jadi rem buat kita. Nah, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ma safaru ahadun talibal harama masyiat illa kana asyaitonu qarinuhu. Wahai Sayyidina Ali, ketika orang itu berkegiatan, berkesibukan mencari harta yang haram, maka sesungguhnya bahwa setan itu tidak akan bergeser, tidak akan pernah pindah atau jauh-jauh dari orang tersebut. Artinya apa? Ada bahasa kita yang sering kita dengar. Iya ya, semenjak pergi ke sono mak ini warung apa jadi rame amat ya. Tuh. Semenjak gue dibagi sama abahnya ngono, sekarang gue nyalo apa aja gul. Buje gara-gara dinasihatin sama Ustadz Rahmat, Masya Allah Rubi, gue jadi boro-boro menjual tanah, boro-boro menyaloin yang ribuan meter, yang 40 meter yang gak laku-laku tanah ini bagaimana ya buje. Bismillahirrahmanirrahim. Wala jama'a hadun malan haraman illa akalahu syaitanu. Dan ketika orang itu mengumpulkan harta yang haram, tidak lagi lain bahwa kecuali setan ngikut makan, ngikut menikmati dengan tanda kutip harta yang dikumpulkan dengan cara yang haram. Dalam bahasa kita, duit setan dimakan memedi. Itu ada begitu kan Pak ya? Emang duit setan duit panas habis dimakan setan dan lain sebagainya. Tuh, naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Dan ketika kita lupa ketika berhubungan badan dengan istri kita, lupa baca bismillahirrahmanirrahim dan doa-doa yang recommended, maka sungguh bahwa setan akan menjadi sekutu pada anak atau hasil produksi kita. Tuh, makanya naudzubillah ada orang tua yang gampang buat ngomong, asal anak setan lu lah, gua aja yang ngomong. Berarti bapak siapa, Mbak? Begitu. Kalau anak kagak denger kata, kalau anak kagak mau ngaji, kagak ngikut parboling dan lain sebagainya, jangan dilihat, jangan disambut, jangan diomel anak. Emang baba moyang baba dulu lagi bikin bagaimana, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala ta'ala, dan hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Allah telah berfirman bahwa setan dan manusia itu bersekutu, berduet fil amwali wal aulad, dalam urusan harta dan urusan anak. Naudzubillah wa'iyadzubillah. Ini nanti kalau ngaji ini dilempengin, diterusin atau dipanjangin lagi, nyampainya ke qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahina dan lain sebagainya. Kalau mau dipanjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa bi ulumi fid dunya min ya rabbal alamin. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Wahai Sayyidina Ali, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat tanpa wudu. Sebagaimana Allah tidak akan pernah menerima sedekah atau donasi kebaikan kita minal harami, dari harta, dari duit yang statusnya adalah haram. Naudzubillah Pak, orang zaman sekarang kadang-kadang nih habis korup barang-barang, udah lu pada pergi sono umroh buat tobat. Banyak banget kelakuan orang zaman sekarang begitu. Wah, di sono mah tempatnya mustajab, di sono mah tempatnya pokoknya minta apa aja, apalagi timbang minta ampun, minta kaya aja dijabah di sono mah. Ya, naudzubillah wal iyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian ya Ali la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi ma lam yakul haraman. Wahai Sayyidina Ali, bahwasanya orang mukmin itu tidak akan pernah bertambah orientasi atau wawasan keagamaannya selama orang tersebut tidak meninggalkan makan makanan yang haram. Artinya dalam urusan agama nih kita nggak ada perbaikan, Pak. Kalau dalam makanan dan minuman kita masih selalu saja bercampur dengan makanan yang haram. Wa man faraqal ulama amata qalbuhu amiya Allahillahi ta'ala. Dan barang siapa nih kata begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memisahkan, menjauhkan dirinya dari ulama, maka hatinya mati dan ketaatannya pun akan menjadi buta atau membabi buta ketaatannya. Nih, masya Allah Rabbi. Akan panjang rasanya pembahasannya kalau kita sangkut pautkan dengan apa yang terjadi di medsos zaman sekarang yang lagi viral-viral banget ini. Makanya kadang-kadang saya juga bingung, gampang buat viral sekarang ya Pak. Ya Allah, Robin yang ngono, ngata bener, yang ini ngata salah, yang ngono begini. Sampai kemarin tuh katanya ada yang bilang bid'ah kagak bakal nyampe didoain, dia mati. Kemana tuh jadi? Hah? Ini kita doain apa kita apain nih? Wah, mana itu netizen memang pinter-pinter banget pakai buku Yasin dulu buat fotonya. Ya Allah, Rabbi, naudzubillah. Sementara kita sama-sama tahu urusan nyampe sama enggak nyampe, Pak. Udah selesai dari lagi ganu dari ratusan tahun yang lalu udah selesai. Kebodohan dan membodohkan kita aja kalau kita masih ngeladenin percakapan atau materi komunikasi tentang nyampe sama enggak nyampe. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama dalam salah satu karyanya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sekali berkenaan dengan hadiah Ummul Quran Suratul Fatihah. Kitab yang saya direkomendasikan oleh guru saya almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Nurul Haq Daqaiqul Akhbar jelas sekali memberitakan tentang betapa luar biasanya kebutuhan almarhumah untuk dikirimi hadiah Ummul Quran Suratul Fatihah. Ya Allah, maka lagi-lagi mudah-mudahan kita selalu dekat sama para ulama, kita selalu dekat para kiai, agar apa? Agar hati kita tidak menjadi mati, hati kita tetap hidup terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman qara'al Qur'ana wa lam yahilla halaluhu wa lam yuharrima haramuhu kana minal ladina nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Wahai Sayyidina Ali, orang yang baca Quran tapi kemudian dia belum memperjuangkan kehalalan apa yang dia haram, apa yang dimakannya ataupun menjaga dari keharamannya, maka orang-orang yang baca Quran tersebut sebagaimana orang-orang yang kelakuan atau perilakunya adalah ngewatin, membuang Al-Quran atau mushaf wara'a dhuhurihim dari belakang geger atau pundaknya. Jadi orang baca Quran Pak, tapi makan sama minumnya masih haram. Ini kayak buang Quran tapi dari belakang. Ya Allah, naudzubillah waliyadzubillah. Maka ini adalah halaman yang ketiga. Sebagai penutup Pak, mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita semuanya diberikan sebuah kelapangan dada, kegembiraan, dan dijauhkan dari rasa takut. Karena mohon maaf, melang sama takut itu ngapa kagak pernah pergi-pergi dari kita, apalagi perasaan susah. Ya Allah, kagak mingsar pisan Pak. Ada nanti dia di jojogan, nanti dia di dapur, nanti dia di mana aja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Pasal ini berkenaan dengan wudu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali istangkis was isbaghal wudu'i fa innahu syatrul iman. Wahai Sayyidina Ali, sempurnakanlah wudu kamu karena menyempurnakan wudu adalah sebagian daripada iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrifil ma, dan ketika lagi wudu jangan ampe kebanyakan make air, jangan boros-boros make air. Nah, ini yang paling penting. Fa idza faraghta min taharin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin yufarrijullahu hammaka. Dan ketika kita selesai wudu, yang terakhir itu adalah membasuh dua kaki sampai dengan mata kaki. Nyampe di situ, habis itu maka kemudian baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
surah Al-Qadar sebanyak asyra marratin, 10 kali. Kalau kita baca ini maka ya Allah Rabbi, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yufarrijullahu hammaka, Allah akan meninggalkan, membersihkan semua kesusahan kita. Tuh, kalau pengen punya rasa senang Pak, kalau pengen seneng hidup, habis wudu baca surah Al-Qadar 10 kali. Habis membasuh 2 kaki sampai dengan mata kaki. Jadi punya duit kayak kagak kayak seneng aja kita Mak. Begitu. Mau punya rumah kayak kagak kayak seneng aja kita. Mau punya bini kayak kagak kayak seneng aja kita Mak, dan lain sebagainya. Mohon maaf, orang zaman sekarang itu kesenangannya juga dicantolin di mana kita nggak tahu. Kita katakan yang punya mobil pada senang, kagak, susah-susah juga. Apalagi ketika pemberlakuan pajak progresif kemarin makin ribet. Ngelihat ampere bensin dia ribet, dia stres. Apalagi sampai kesenggol orang atau nubruk orang, makin stres lagi. Kali yang punya rumah kali pada senang hidupnya, sama yang punya rumah juga begitu. Iya kalau udah kagak nyicil, kalau masih nyicil, iya kalau nyicilnya bang 3 juta, kalau nyicilnya sampai 8 juta sebulan, belum buat urusan-urusan yang lainnya. Iya kali kalau kata kita yang punya bini, kali hidupnya pada senang. Masya Allah Rabbi, kita yang udah punya bini lama banget juga roman-roman, emang pasti pada senang sama bini kita Pak? Masih ya? Kalau kagak maka kita kagak rawatin gitu. Iya masihnya roman kepaksa amat begitu. Ya Allah Rabbi, ini yang seneng kali kalau punya anak. Kita yang punya anak bahkan udah punya cucu juga kadang-kadang mohon maaf dibuat sedih, dibuat bingung sama anak kita, sama cucu kita. Maka ketika kita berharap dengan hilangnya kesusahan kita, ijazah dalam kitab Al-Minahusani adalah baca surah Al-Qadar 10 kali setiap habis wudu. Setiap habis wudu atau membasuh 2 kaki sampai ada 2 telapak kaki sampai dengan mata kaki. Ya Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon izin, mohon maaf, kami sangat berterima kasih untuk doa dan supportnya, karena kemarin akhir bulan Juni kemarin kami sudah melaksanakan peletakan batu pertama untuk kantor NU di Kecamatan Cipayung. Alhamdulillah sudah melaksanakan proses itu, artinya udah punya tanah. Kemarin saya masih ingat banget di tempat yang sama ini baru timbang ngayal Pak, baru timbang halu, baru timbang berharap mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena lagi-lagi dapat ijazah ziarah keluar Batang tiap malam Selasa tanpa putus. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga ziarah keluar Batang. Masya Allah, madak-madak sekarang mah gara-gara masalah nasab. Saya pakai ditanyain bagaimana tuh menurut ente kan pengurus NU begitu. Saya jawab aja, saya punya rutinan ziarah keluar Batang Mas. Sampean keluar Batang setahun berapa kali begitu? Kalau saya sebut seminggu sekali semua begitu. Pakai dibilang anti Habib saya begitu katanya. Bujek ini orang. Ampun. Salah satu mukjiz saya yang mengijazahkan saya itu namanya Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus Ciawi Mas. Lalu sampai dapat ijazah dari Habib mana aja Mas begitu. Udah saya tantangin begitu aja dah begitu. Aneh jadi kalau blepetan buat nih orang gara-gara timbang medsos doang dah. Ya Allah, itu lagi-lagi bahwasanya keramatnya para habaib bahwa guru-guru kami, kiai-kiai kami di Kediri pun, ketika kalian-kalian yang berada di Jakarta atau kalian-kalian sedang di Jakarta, jangan sampai meninggalkan ziarah ke 3 tempat. Yang pertama Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, yang kedua Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Keramat Kuitang, dan yang ketiga Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum. Ini rekomendasi dari para ulama-ulama di Indonesia yang ketika kita sedang berada di tanah Betawi. Dan lagi-lagi ketika kita berbicara tentang provokasi untuk membenci habaib, ketinggalan zaman alias udah basi. Kon guru kita nyuruh jaroh malah katanya begini begitu. Naudzubillah walhamdulillah. Ini saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.